Rekan-rekan imam sekalian yang saya kasihi, selamat bertemu kembali dalam perayaan yang sama yang kita rayakan setiap tahun. Tentu tidak hanya sekedar hadir bersama, tapi kita ingin secara bersama dalam persaudaraan imamat untuk mengikrarkan kembali janji setia kita kepada gereja, kepada Tuhan, terutama agar kita dapat maksimal melayani Tuhan melalui umat yang kita layani. Gereja itu umat Allah. Kekristenan adalah sebuah ziarah, adalah sebuah perjalanan. Gereja tidak bisa tidak selalu berlangkah dan bergerak maju. Dalam perziarahan itu, di tangan kita, iya, pada seluruh diri kita tak pernah ada peta. Kita berjalan, kita berziarah, seluruhnya ada pada diri kita, tapi tak ada peta. Kita tampak seperti peziarah di kepekatan malam tanpa bulan dan bintang-bintang. Satu-satunya cara untuk dapat melihat arah dan tujuan perjalanan atau perziarahan itu adalah kembali kepada sumber cahaya. Adalah pulang ke sentrum inspirasi hidup. Adalah kembali ke sumber kehangatan demi usaha dan karya-karya kita. Agar semua kita kembali disemangati, kita kembali dihidupi, dan untuk ditambahkan lagi kekuatan api dan cahaya pengharapan dalam pelayanan kita. Mengatakan bahwa sepertinya kita semua pada hari ini, pada saat ini juga kembali ke katedral ini. Ini adalah simbol kerekatan kita satu sama lain sebagai imam Tuhan, orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang diutus Tuhan demi penggembalaan domba-dombanya. Gereja katedral adalah simbol dari komunio umat Allah, simbol komunio gereja lokal kita. Keuskupan kita, biarlah juga umat Allah dapat kembali memandang dan memahami serta mengalami kehadiran juga tampilan kita sebagai imam, dan mereka semua masih memiliki pengharapan di dalam diri kita semua dan di dalam kesaksian hidup kita dengan melihat kita yang hadir dalam kebersamaan persaudaraan imamat kita pada kesempatan ini. Dan terutama di dalam katedral ini terdapat saya tidak ingin menyebutnya sebagai tahta milik saya pribadi dengan nama Sifrianus Hormat yang ada di sana. Tidak. Hari ini kita semua sebagai imam-imam Tuhan datang menghadap tahta Yesus, tahta Tuhan kita. Dialah imam agung kita, dialah nabi kita, dialah raja kita semua. Di hadirat tahta agung altarnya yang kudus dan di hadapan umatnya yang kudus yang dikasihinya, kita semua ingin membaharui janji imamat kita, agar dalam diri setiap kita dinyalakan kembali, dikobarkan kembali cahaya dan spirit hidup imamat itu. Maka pada perayaan ini kita para imam merasa sangat bersyukur, sebab ada beberapa hal yang saya rasa amat mendasar dalam panggilan hidup kita, yakni bahwa kita tidak pernah sendirian. Ya, kita tidak pernah sendiri dalam perjalanan panggilan ini. Kita mempunyai umat Allah, kita alami kehadiran rekan-rekan imam, dan yang terutama kita kembali kepada Kristus yang memanggil kita. Dialah imam sejati dan kekal
dan karena Dialah kita semua dipanggil dan diutus. Rekan-rekan imam sekalian dan umat beriman yang terkasih, di tahun Yubileum 2025 ini, bersama gereja semesta, kita berlangkah bersama dalam ziarah pengharapan. Kita sungguh merindukan kuasa Allah yang berbelas kasih, yang mengampuni dan yang membebaskan. Namun, pada saat yang sama, kita semua sebenarnya tengah melewati tapak-tapak transformatif, baik yang dapat dipantau oleh panca indera maupun, dan ini yang terutama, transformasi batin spiritual kita. Dari ketiga bacaan kitab suci yang telah kita dengar pada sore hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan makna terdalam dari perayaan kita bersama pada sore hari ini. Yang pertama, saya mengambil kutipan dari bacaan pertama. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan disebut pelayan Allah kita. Itulah gema pewartaan Nabi Yesaya sebagai kabar selamat kepada Sion. Dan saudara-saudara, kita ini adalah imam. Kita ini adalah pelayan Allah. Dan semua kita diikat satu oleh Tuhan dalam tugas pembebasan bagi umat-Nya. Inilah saat yang tepat bagi kita semua untuk membaharui janji setia kita kepada Tuhan, untuk membaharui komitmen kita pada tugas melayani umat sesuai apa yang diamanatkan Tuhan sendiri kepada kita sekalian. Secara khusus di tahun 2025 ini, kusupan kita dipayungi dan dicahayai dalam spirit ekaristi transformatif. Karena identitas dan karena hakikat imamat itulah kita semua dipanggil dan diwajibkan untuk merayakan ekaristi. Kita menghadirkan Yesus dan kuasanya untuk mengubah diri kita sendiri, untuk mengubah tubuh mistiknya, yakni gereja, juga untuk mengubah dunia. Semuanya dalam tata rencana dan penyelenggaraan Allah sendiri. Ekaristi yang kita rayakan bersama umat tidak dimengerti sebatas sebagai tiket kesalehan untuk masuk surga dan luput dari api neraka. Tidak. Tetapi dalam dan melalui ekaristi, kita semua menjadi berubah dalam cara menghidupkan iman kita masing-masing. Melalui ekaristi ada transformasi cara menghidupi iman kita. Ekaristi mengubah dan meluruskan isi dan cara berpikir kita, bersikap kita, bertindak kita, yang mestinya berakar pada komunio kita bersama sebagai gereja, sebagai tubuh mistik Kristus. Kita juga diteguhkan oleh sabda Allah dan juga kita dinutrisi oleh tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri yang kita terima dalam ekaristi. Poin yang kedua, dari kitab suci bacaan kedua, kita menemukan kalimat berikut. Dia, yakni Yesus, mengasihi kita dan berkat darahnya Ia telah melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Rekan-rekan imam yang terkasih, marilah kita membangun dan jaga kesadaran diri dan identitas panggilan hidup kita sebagai orang, sebagai pribadi, sebagai saya yang sungguh dikasihi Allah. Dan kasih-Nya tanpa batas untuk setiap kita yang dipanggil. Dan untuk mewartakan kasih Allah, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, untuk menjalankan perutusan dan membebaskan, kita butuh satu syarat dasar, yakni syarat itu kesadaran. Akuilah bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan.
tidak mungkin kita akan mencintai orang. Tidak mungkin kita akan mencintai umat kita kalau kita sendiri tidak pernah merasa disapa oleh kasih Tuhan. Saya sedikit membaca lain bahwa kadang-kadang ada rekan-rekan imam yang terlalu kaku. Ada rekan-rekan imam yang terlalu keras sekali dengan umat, atau kurang kerjasama dengan orang-orang lain. Sebenarnya orang-orang yang kurang merasa atau kurang mengalami kasih sayang Tuhan, kita kalau terlalu keras, kita tidak merasakan personal touch kasih kita dengan umat yang kita layani. Tetapi apabila kita merasa diri kita disapa oleh Tuhan, cinta yang sama pasti kita bagikan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, poin yang ketiga yang terakhir, pasti kita semua menyadari, yang mau kita renungkan khususnya dalam perayaan Ekaristi Kudus pada sore hari ini adalah bahwa kita semua adalah agen-agen pastoral yang diurapi. Kita semua adalah agen-agen pastoral yang sudah diminyaki untuk membawa rahmat Tuhan, untuk menyembuhkan dunia yang terluka dan membawa harapan bagi yang berduka dan putus asa. Kita diurapi untuk mengurapi dunia yang terluka. Kita diminyaki untuk meminyaki dunia yang terluka, agar kita dapat membartakan tahun rahmat Tuhan, harapan baru bagi yang berduka dan putus asa. Akhirnya saudara-saudaraku, membawa semuanya ke arah hidup yang lebih baik, itulah cita-cita pelayanan kita. Membawa semuanya dalam kasih dan kebaikan Tuhan, itulah cita-cita pelayanan kita dari waktu ke waktu. Sore hari ini di hadapan Tuhan kita ingin mematri kembali niat kita, pemberian diri kita, bahwa imamat itu bukan pertama-tama untuk diri kita, tapi untuk Tuhan melalui umat yang kita layani. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Momentum ini luar biasa karena kita merayakan karunia yang besar imamat bagi gereja tubuh mistik Kristus. Karena itu perayaan ini kita maknai sebagai kesempatan bagi kita semua para imam untuk memperkokoh diri dalam panggilan imamat yang dicirikan dengan kasih kegembalaan, kasih pastoral. Itulah tanggapan kita yang mendasar yang akan membawa kita menjadi imam yang gembira, menjadi imam yang setia, menjadi imam yang kudus dalam dunia sekarang ini. Oleh karena itu, marilah kita memaknai sungguh-sungguh perayaan imamat ini sebagai syukur kita yang paling besar dan sebagai komitmen kita untuk bertekun di dalam imamat, dalam karunia yang kita terima. Provisiat untuk para imam semua.